akan berbicara Kak Iftidayasar, pengalaman kerja Direktur Utama PT Asa Mandiri, kemudian Kak Ina selaku founder dan ketua umum pertama serta ketua Asosiasi Alih Daya Indonesia. Waksekum, Wakil Sekretaris Umum BPN Indo 2010-2011, kemudian Advisor Training Center di 2009 sampai dengan sekarang, Pengurus Nasional Karir Indonesia, IWAPI, Watusi, penulis buku, pengajar, delegasi Indonesia pada ILO Geneva 2006-2004, dan delegasi United Nations Women di New York 2000 dan delegasi 2018-2019. Dari pengalaman saya yakin paparan yang akan disampaikan tentang wanita dan eksistensi dalam berkarya menarik buat kita cermati, untuk kita dengarkan, semoga bermanfaat. Dan waktu saya persilakan kepada Kak buat kita kita dengarkan. Waktu saya persilakan kepada Kak tidak Kak moderator. Saya akan mungkin saya lebih santai ya, ini saya tuh materi saya dibandingkan dengan Bu Lili dan Bu Indah. Tapi saya lebih cerita mungkin mengenai apa sih wanita, apa hidup saya itu kebanyakan memang aktivis ya. Saya boleh menyebut diri saya aktivis gitu, karena saya suka sekali memang melakukan kegiatan sosial. Dan dari kecil itu nggak tahu RW itu adalah jabatan saya tertinggi ya, sebelum saya benar-benar melakukan kegiatan yang menurut versi saya maunya gitu. Sudah mau masuk 60 dan saya selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik gitu ya, walaupun saya termasuk orang yang tadi sesuai dengan keinginan saya. Ya, jadi artinya dalam berkarir itu tadi Bu Lili, Bu Indah sudah menggambarkan dengan sangat bagus ya, bahwa ada yang harus dilakukan begini, begitu, begini, begitu gitu ya. Tapi kalau perjalanan karir saya lebih kepada kalau saya mau, saya akan perjuangkan sampai dapat. Tapi kalau saya tidak suka dan tidak mau, saya tidak akan mengejar itu. Dan dalam perjalanan karir juga saya tidak melihat perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Karena dari kecil saya tomboy ya. Saya SD itu sering sekali berantem sama laki-laki gitu. Kalau saya merasa terganggu, saya akan berantem dan saya menang ya. Artinya nggak tahu ya, besar sekali keinginan mungkin dari sisi teori kesetaraan gender, tapi di lapangan itu yang saya lakukan. Dan kalau melihat perjalanan karir saya, itu semua pekerjaan-pekerjaan yang tough ya, yang keras. Ya, misalnya berhadapan dengan serikat pekerja, melakukan negosiasi, ya, melakukan PHK, ya, menjadi ketua dana pensiun, ya, semuanya serius pekerjaannya. Sehingga untuk menyeimbangkan itu, saya banyak melakukan kegiatan sosial dan banyak bergaul dengan teman-teman. Ya, komentar ibu saya sih biasanya, kamu dari kecil sampai tua itu kerjanya main terus gitu ya. Ya, karena itu tadi untuk menyeimbangkan pekerjaan. Baik, boleh masuk ke slide yang pertama. Nah, tadi Bu Lili sudah menggambarkan fungsi multitask dari perempuan ya.
dia tiang rumah tangga. Dalam agama juga dikatakan kalau perempuan itu kuat, kokoh, anak-anaknya pasti akan kokoh. Dia ibu anak-anak, pemersatu keluarga. Ya, kalau nggak ada ibu pasti berantakan. Ya, saya menulis buku nanti mungkin saya bisa berikan 3 kepada panitia. Ya, di situ dikatakan anak-anak komentar mengenai saya itu mama pelit, mama terlalu dominan, mama terlalu mengatur, ya hal-hal yang memang mempersatukan keluarga dalam bentuk nilai-nilai, ya. Karena kalau mamanya nggak kayak gitu ya mungkin nilai-nilai dalam keluarga menjadi kurang jelas, ya. Menteri Ekonomi dalam rumah, terutama untuk yang masih muda gitu ya, yang baru berumah tangga itu akan merasakan beratnya mengatur uang dalam rumah, ya. Jadi kalau untuk wanita-wanita karir yang mempunyai keberuntungan bisa mencari uang gitu, lebih enak nyari uang sebetulnya. Ya, jadi tapi mengelolanya itu, ya. Untuk diri saya sendiri, saya itu alhamdulillah pinter cari uang, juga pinter ngabisin, ya. Tapi saya bukan menteri ekonomi dalam rumah. Saya nggak bisa tuh nata uang, ya gimana supaya cukup, supaya enggak gitu ya. Tapi saya bisa nyari uang. Bagi lingkungan, ingat saya, kita itu paling dikenal di lingkungan kita. Ya, sampai tetangga-tetangga tuh suka pengen tahu, bapak suami saya tuh yang mana sih? Kayaknya kok jarang muncul gitu ya. Dan dari dalam keluarga juga begitu. Ya, arisan keluarga suami kita yang muncul, arisan keluarga kita juga yang muncul, ya. Nah, itu kalau tidak dijalani dengan ikhlas, ya ikhlas nggak ikhlas ya, itu akan menjadi beban, ya, menjadi beban. Karena apa? Loh kok jadi kita semua yang ngurusin gitu, ya. Nah, itu kembali lagi saya ingin mengatakan bahwa tugas sebagai perempuan itu memang sangat kalau ibunya kuat, ibunya bahagia, ya dia akan membuat anaknya juga kuat, bahagia, jujur, dan ya apapun karakter yang ingin karena ibu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini Menteri Keuangan, ya. Kenapa sih wanita-wanita karir pengen bekerja lagi gitu? Kalau saya pribadi memang saya suka sesuatu yang saya beli sendiri gitu. Ya, tadi awal-awal perkawinan saya kerjanya suruh nyatet pengeluaran gitu ya. Lama-lama saya pusing. Pengeluaran dan pemasukan nggak seimbang gitu. Udah gitu saya orangnya lupa beli apa gitu ya. Nah, sehingga saya waktu itu berpikir kalau punya uang sendiri kali nggak ditanya-tanya kali ya mau diapain gitu ya. Nah, itu salah satu motivasi ya, walaupun nggak benar juga sebetulnya ya. Tapi tetap harus dikelola ya. Tapi kembali lagi tadi ada pertanyaan juga lewat chat, gimana sih sukses sebagai wanita karir, sebagai keluarga? Ya nggak bisa sukses dua-duanya ya. Ya artinya kalau misalnya melihat sampai saat ini perempuan karir masih mempunyai keluarga yang utuh gitu ya. Kalau itu dilihat sebagai kesuksesan ya mungkin ya. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau orang Jawa bilang sawang sinawang, kelihatannya tuh kita tuh sukses banget ya, ibu karirnya bagus, suaminya baik, keluarganya baik gitu ya. Semuanya itu sawang sinawang. Semua itu adalah perjuangan lahir batin. Kenapa sih saya bisa buat buku kayak gini ya? Itu juga bagian dari perjuangan. Bagian dari curhat-curhat saya sendiri mengenai diri saya sendiri ya. Saya pernah punya acara di radio perempuan itu selama 1 tahun ya, mendengarkan cerita-cerita perempuan. Saya pernah 5 bulan di lembaga bantuan hukum di Amerika yang khusus menangani masalah perempuan dan anak ya. Dan saya tahu di seluruh dunia masalahnya sama. Masalahnya sama, perempuan itu mempunyai beban yang berat ya untuk
bisa bahagia dan juga bisa mempertahankan keluarganya. Sehingga memang paling penting itu saya bisa mengatakan sebagai Menteri Keuangan. Tadi Bu Lili kan bilang bahwa banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian karena masalah finansial. Ya, dan biasanya kalau laki-laki sukses, di balik laki-laki sukses adalah perempuan yang apalah bijaksana lah, mendorong lah, apalah gitu ya. Tapi di balik perempuan sukses ada laki-laki yang stres katanya. Ya itu nggak adil ya menurut saya ya. Emangnya kita nggak stres gitu kan? Tapi walaupun itu dilakukan secara bercanda ya, tapi menggambarkan bahwa tidak semua laki-laki itu siap dan kuat melihat suaminya sukses ya. Jadi sebagai wanita karir ya, sebagai perempuan yang sangat sibuk, saya yakin teman-teman semua yang ikut di sini juga sangat sibuk dalam membagi waktu, sehingga harus memberikan juga kompetensi atau skill ya kepada anak-anaknya bagaimana menata uang, bagaimana menghargai uang. Ya, kalau saya bisa mengatakan bahwa anak-anak saya itu dari kecil udah saya ajarin jualan gitu ya. Terus setelah mereka lulus kuliah hanya 3 bulan saya support, setelah itu saya tidak support sama sekali. Mereka harus cari uang sendiri. Ya, artinya apa? Artinya ya mereka harus menghargai uang itu dicarinya nggak gampang gitu. Ya, jadi apalagi anak saya laki-laki semua dan dengan stereotip pandangan dari orang Indonesia, orang-orang laki atau laki-laki harus lebih sukses dari istrinya, itu sebetulnya juga membuat laki-laki juga mempunyai beban yang sangat berat ya. Oke, next. Siapkan masa depan ya. Perencanaan anak, menabung ya, hemat ya. Ini tadi saya mengatakan saya boros ya, tapi di satu sisi saya juga berusaha hemat karena terutama untuk pengusaha ya atau orang yang berwira swasta yang tidak punya penghasilan bulanan, yang namanya masa pandemi seperti ini itu sangat luar biasa, di mana kita mempunyai pengeluaran yang tetap tapi tidak mempunyai pemasukan yang tetap ya, sehingga kalau kita dulu-dulunya nggak rajin nabung atau menyimpan sesuatu atau tidak kreatif, maka kita akan mengalami kekurangan. Kenapa sih wanita karir itu harus membina hubungan baik dengan tetangga, saudara, bawaan suami, semua keluarganya ya? Nah, itu kaitannya dengan titip menitip anak ya. Titip menitip anak terhadap orang yang kompetensinya atau levelnya sama kita seimbang ya. Ya walaupun ada babysitter, walaupun ada mbak gitu ya, tapi kalau saya tetangga baik banget gitu. Bibi saya tuh pulang jam 5, udah gitu anak-anak tuh di rumah tetangga sampai saya pulang, biasanya jam 7 atau jam 8 malam. Jadi artinya bagaimana kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga, tetangga, dan saudara, karena waktu kita begitu sempit ya, sehingga kita menjadi khawatir anak-anak siapa yang ngawasin. Ya, selalu ada solusi dan jalan keluar. Tadi Bu Indah juga mengatakan optimis ya, jangan pernah putus asa dalam membina keluarga dan lingkungan. Ya, jadi yang namanya keluarga bahagia itu teman saya bilang hanya di dalam keluarga semuanya kan keren-keren kan, ketawa, berpelukan gitu ya. Waduh, foto keluarganya keren banget. Tapi di tahu kita seperti apa. Ya, saya pernah juga teman-teman pernah juga baca mengenai angsa ya. Angsa itu berjalan dengan anggun dan keren ya, kelihatannya hebat, tapi dia mengayuh di dalamnya itu, dia mengayuh, kakinya itu berjuang mengayuh sehingga dia tetap ada di atas supaya nggak tenggelam. Artinya kalau kita sibuk ya, yang namanya masalah itu nggak pernah
tuh kita nggak pernah. Kalau ada masalah tuh dia datang bertubi-tubi. Belum selesai ada lagi, belum selesai ada lagi. Baru mau sedih, baru mau stres, nggak sempet, udah ada lagi yang lebih besar. Ya, jadi akhirnya kita terbiasa menghadapi masalah dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, selama kita masih hidup, ya berarti masalah itu selalu ada. Oke, next. Nah, ini slide saya terakhir ya. Ini ada di dalam koran apa ya, saya lupa koran apa. Pada saat Hari Kartini, Bu Sri Mulyani mengatakan perempuan itu investor paling besar dalam surat utang negara. Jadi perempuan itu mampu dan mereka mengerti bagaimana menempatkan uang di tempat instrumen investasi yang terbaik, yang baik ya. Tadi saya katakan perempuan itu Menteri Keuangan. Ya, Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan, tapi beliau juga mengatakan perempuan itu yang paling baik dalam mengelola uang. Jadi saya juga di IWAPI ya, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, di mana perempuan-perempuan pengusaha itu adalah yang mengembalikan pinjamannya itu dengan benar ya. Dan di World Bank pun partisipasi kita cukup seimbang ya, antara laki-laki dan perempuan, tapi jika kita mendorong perempuan berpartisipasi meningkat 25%, maka di tahun 2025 akan ada penghasilan tambahan sebesar 89 triliun. Tapi kembali lagi infrastruktur yang mendorong perempuan untuk mandiri ya itu sangat kurang di Indonesia. Ya, kalau boleh di setiap kantor gitu ya, atau di setiap kelurahan itu ada penitipan anak. Ya, sehingga ibu-ibu bisa bekerja dengan tenang. Salah satunya seperti itu. Baik, Ibu Kak Moderator, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Saya akan memberikan buku perempuan ini kepada 3 terserah panitia dalam outsourcing ya. Nggak kelihatan ya, outsourcing. Ini saya juga akan memberikan 2 buah buku kepada panitia, silakan nanti diberikan kepada peserta ya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.